Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Tri selaku dosen dan Kaprodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Enggal Dwi Cahyo, mahasiswa Teknik Industri kelas IE 20B2. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang perspektif otomasi peralatan pada industri proses. Kemajuan teknologi seiring berjalannya waktu semakin canggih dan semakin modern. Dulunya yang menggunakan sistem barter, sekarang sudah menggunakan mata uang rupiah. Dulu yang jika kita membeli barang harus ke toko langsung, sekarang bisa melalui online, melalui alat telekomunikasi berupa handphone, komputer, dan lain-lain. Jadi masing-masing individu bisa memesan dari jarak jauh, seperti melewati aplikasi yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat, yang darinya toko ke penjual langsung bisa melalui aplikasi, hanya tinggal menggunakan handphone saja. Dan transportasi sekarang yang dulunya adalah seperti pangkalan ojek dan lain-lain, sekarang juga bisa dipesan lewat alat komunikasi seperti handphone menggunakan aplikasi seperti Grab dan Gojek. Dan tanpa kita sadari, teknologi berkembang dan berevolusi menjadi lebih modern. Tinggal kita yang memilih pilih belajar untuk mengikuti atau menolak untuk tertinggal. Never stop learning. Di revolusi industri ini sudah melewati 4 siklus revolusi. Yang pertama adalah revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Kemudian di revolusi industri kedua atau 2.0 terjadi pada awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik. Dan di revolusi industri 3.0, jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Pada sistem industri 4.0 atau 4.0 yang sekarang ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi dunia, kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia.
Di revolusi industri 4.0 atau 4.0 sekarang lebih canggih, yang darinya barang dari gudang bisa diproses menggunakan mesin, hanya menggunakan komputer saja atau layar monitor. Semua bisa diatur dan bisa bekerja sesuai dengan perintah awal yang sudah ditetapkan oleh human sendiri. Setelah itu kita masuk di bagian digitalisasi dan virtualisasi. Digitalisasi dan virtualisasi memproyeksikan peralatan fisik menjadi ruang data, peralatan virtual untuk membuat gambaran cyber atau menganalisis data produksi, ekstrak pengetahuan dan melakukan kontrol dan diagnosis kesalahan, sementara berinteraksi dengan komponen lain di seluruh cloud sistem manufaktur. Pemantauan dan pengoperasian jarak jauh. Komunikasi kabel memberikan resibilitas ekstra dengan mengurangi upaya perancangan dalam pemasangan kabel dalam internet industri tanpa kabel. Setiap peralatan memiliki alamat IP yang ditetapkan sebagai identitas. Untuk berkomunikasi dengan anggota lainnya, pengguna dapat mengakses dan mengubah kondisi peralatan melalui cloud atau internet tanpa kabel industri internal. Keamanan informasi dan keselamatan instalasi. Data produksi dan peralatan biasanya bersifat rahasia. Untuk menghindari serangan peretas, hanya jika diizinkan, pengguna dapat mengakses peralatan tertentu di dalam pabrik dan akses tersebut harus dikontrol. Kita masuk ke Internet of Things atau IoT. Adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagai data, remote control dan sebagainya termasuk juga pada benda di dunia nyata. Conclusion atau kesimpulan, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi membawa peluang baru untuk peningkatan otomatisasi peralatan. Di sebuah pabrik pintar, setiap peralatan tidak akan ada lagi dianggap hanya sebagai komponen fisik. Semua akan menjadi cerdas dan dapat dipandang sebagai agen dengan otonomi dan kemampuan koordinasi. Peralatan pintar dengan kabel komunikasi akan membentuk terdistribusi jaringan sistem manufaktur yang ekonomis, efisien, cerdas, bertahap, ketidakpastian dan gangguan eksternal, fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan dalam rantai nilai global. Dan kita sebagai manusia juga harus beradaptasi seiring berjalannya waktu. Apalagi di era modern seperti ini, kita harus bersaing dengan antar manusia lainnya jika kita tidak mau tertinggal. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.